Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ya, kami dari kelompok mata kuliah Sistem Terdistribusi. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video mempresentasikan proyek yang kami buat. Proyek yang kami buat itu berjudul penerapan wireless sensor network atau WSN untuk meningkatkan akurasi pengukuran alat monitoring jamur berbasis IoT. Kami beranggotakan satu Rizal Alfikri, kedua Hari Selan Setiawan, tiga Laurentius Johannes, keempat ada Salahuddin Al Ayubi, dan kelima ada Iksan Fadia Satwika. Untuk pendahuluan, latar belakang perubahan iklim dan anomali cuaca ekstrim mengancam sistem ketahanan pangan di Indonesia. Produksi jamur tiram belum mencukupi permintaan pasar karena ketidakstabilan produksi dan metode tradisional dalam pembudidayaan. Sistem monitoring kumbung jamur berbasis IoT dapat menjadi solusi efektif untuk memantau dan mengatur parameter pertumbuhan jamur. Penelitian sebelumnya menggunakan WSN, namun terbatas oleh jarak dan distribusi parameter yang mengakibatkan data yang kurang akurat dan bermanfaat. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi pengukuran alat monitoring jamur dengan menerapkan WSN. Untuk selanjutnya, tujuan aplikasi akan dibawakan oleh Mas Salahuddin. Monggo, Mas. Baik, terima kasih Mas Arislan. Untuk tujuan aplikasi, satu, merancang sebuah sistem monitoring kumbung jamur berbasis IoT yang benar-benar menjadi solusi bagi petani jamur dalam rangka proses adaptasi dengan perubahan iklim yang terjadi di Indonesia. Untuk yang kedua, mengaplikasikan metode WSN dalam bentuk alat untuk meningkatkan kualitas hasil pengukuran sistem monitoring berbasis IoT pada ruang kumbung jamur. Untuk yang ketiga, menguji apakah metode WSN dengan penempatan multisensor yang terdistribusi dapat meningkatkan kualitas pengukuran dalam sebuah sistem monitoring suhu dan kelembapan kumbung jamur berbasis IoT. Untuk selanjutnya, Mas Iksan. Silakan, Mas. Oke, untuk bahan terdiri dari 12 bahan. Yang pertama ada Wemos D1R32 itu sebagai microcontroller pada Sync Gateway. Lalu ada ISP01S sebagai controller pada Node Sensor. Lalu yang ketiga ada IoT MCU sebagai board sensor pendeteksi suhu. Lalu ada juga USB to ISP01 adapter. Nah, itu sebagai untuk adapter dari USB ke ISP-nya. Lalu di sini kita ada baterai sebagai sumber arus listrik pada node sensor, ada rumah baterai sebagai rangkaian sumber arus listrik, lalu ada MHDL18S sebagai penampil daya baterai pada node sensor. Lalu juga ada push button switch sebagai pemutus aliran listrik pada node sensor. Lalu ke-8 ada kabel jumper penghubung rangkaian komponen. Lalu untuk tampilan ada OLED display sebagai penampilan data pada Sync Gateway. Lalu ada buzzer untuk memberikan peringatan kepada user. Lalu ada adaptor 5 volt 2 ampere sebagai sumber arus listrik pada Synchron Gateway. Lalu untuk yang terakhir ada modem WiFi MF90 untuk sarana koneksi internet. Oke, untuk selanjutnya adalah cara kerja alat. Yang pertama itu adalah pengambilan data, yaitu sensor DHT mendeteksi suhu dan kelembapan ruangan, lalu diproses oleh microcontroller yang ada pada sensor DHT tersebut. Lalu di situ juga antar microcontroller itu nanti akan terjadi pairing jaringan antar perangkat, di mana perangkat node yang berisi microcontroller dan DHT11 itu akan
berkomunikasi satu sama lain, membuat suatu jaringan yang namanya jaringan mesh. Dan di dalam jaringan tersebut juga nanti ada microcontroller juga yang berfungsi sebagai gateway. Dan pada jaringan mesh tersebut akan terjadi suatu transfer data ya, transfer data melingkar yang didistribusikan di dalam jaringan tersebut. Dan di jaringan tersebut pada microcontroller yang gateway di situ akan mengambil data-data yang terdistribusi dalam jaringan tersebut dan akan menyimpannya pada suatu variabel di dalam microcontroller gateway tersebut, dan data itu akan ditampilkan pada LCD. Dan yang terakhir itu pada gateway itu juga akan terhubung lagi dengan microcontroller yang berfungsi untuk mengirimkan data-data tersebut ke dalam cloud seperti itu. Dan data tersebut nantinya akan menjadi patokan bagi petani untuk memonitoring sistem pada kumbung jamur yang ada seperti itu. Lanjut, untuk studi kasus rencananya itu akan dilakukan pada kumbung jamur yang ada pada paguyuban petani jamur Purbalingga. Lokasinya itu adalah di Desa Karanganyar, Kecamatan Lubautsari, Kabupaten Purbalingga. Dan pengimplementasian yang ada itu adalah pengujian alat monitoring jamur berbasis IoT di kumbung jamur milik PPJP atau Paguyuban Petani Jamur Purbalingga seperti itu. Oke, di sini langsung saja. Oke, sudah dipin, Mas? Sudah. Nah, oke. Di sini saya memakai akun milik Mas Salahuddin Al Ayubi ya di sini, karena HP saya itu tadi ada sedikit bermasalah, tapi nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan saja pada demonstrasi alat. Di sini sudah ada 3 node, ini namanya microcontroller node. Di sini itu ada sensor DHT11. Di sini ada microcontroller SP01. Dan di dalam microcontroller ini terdapat sistem yang sudah diprogram untuk mengambil data sensor DHT, yaitu mengeluarkan output suhu dan kelembaban, dan yang nantinya akan disimpan di dalam memori microcontroller ini. Dan microcontroller ini itu sudah terhubung di dalam jaringan mesh. Ini sama microcontrollernya, ada 1, 2, 3 dengan spesifikasi yang sama. Ini akan terhubung satu sama lain, dan ini namanya adalah microcontroller untuk gateway. Gateway di sini ada pengolahan data yang di dalamnya. Jadi seperti ini. Ketika microcontroller ini dihidupkan, di dalam microcontroller ini itu akan mengomunikasikan data yang didapat dari sini, lalu di sini, lalu ke sini, lalu ke sini. Jadi semua data yang ada yang sudah diambil di dalam masing-masing sensor yang ada itu akan saling didistribusikan dari sini ke sini, ke sini, dan ke sini. Dari node, antar node, dan ke gateway. Itu adalah jaringan mesh. Berbeda dengan topologi misal dalam jaringan biasa yang menggunakan topologi star, di mana data yang dari satu node akan langsung ke gateway. Tapi kalau untuk mesh network itu datanya itu berputar, dan si gateway ini tugasnya adalah mengambil data
yang beredar di dalam jaringan mesh tersebut dan menyimpannya di dalam memori yang ada pada microcontroller gateway ini. Ini adalah WMOS D1R1 ya. Lalu dari microcontroller ini data itu akan diproses, disimpan di dalam satu variabel dan ditampilkan dalam layar LCD OLED ini. Kelihatan datanya ya. Nah, setelah data itu, halo, cek, masih ya? Lanjut Mas, lanjut. Oke. Ketika data sudah disimpan dan ditampilkan, nah, ini ada satu microcontroller lagi, itu sama ya, SP01 sama dengan yang ada di Node, tapi tugasnya microcontroller ini akan terkoneksi ya, terkoneksinya itu dengan gateway ini, itu dengan kabel ini adalah kabel serial. Jadi dia antara microcontroller gateway dengan ini yang satunya yang koneksi untuk internet itu terhubungnya datanya transfernya dari kabel serial. Nah, tugas dari microcontroller yang internet ini adalah untuk menghubungkan sistem yang ada dengan internet. Dari ini nanti akan terkoneksi dengan cloud, namanya cloud Blink ya. Blink itu adalah sistem cloud yang digunakan untuk penyimpanan data IoT seperti itu. Oke, dari secara garis besarnya data itu akan diputar. Ini mengambil node itu, masing-masing node itu mengambil data, lalu akan diputar datanya dan lalu akan ditangkap oleh gateway dan disalurkan ke internet oleh microcontroller yang ini. Seperti itu. Untuk yang di Blink, apakah saya perlu share screen, Mas? Ya, silakan Mas. Oke. Apakah sudah terlihat? Belum sih, belum. Oh, belum ya? Ya. Hitam. Hitam ya? Tetap hitam ya Mas. Oh, tetap hitam ya? Apa pakai HP aja ya? Oh ya udah, pakai HP aja deh. Oke. Mohon maaf juga ya, ini ada kendala teknis. Ternyata laptop saya nggak bisa di share screen. Kita langsung aja, kita continue aja pakai handphone ini ya. Nah, untuk sistem yang tadi sudah ada ini sudah terkoneksi dengan internet. Kita langsung masuk aja ke dashboard Blinknya. Nah, ini dia. Ini adalah gambaran dari website Blink ya. Di situ adalah website yang digunakan untuk mengolah atau menampilkan data dari sistem IoT. Ini untuk parameter-parameter yang diukur itu ada suhu dan kelembaban dari masing-masing node. Ini adalah untuk yang node 1, node 2, dan node 3. Coba kita cocokkan datanya ya. Apakah sama dengan data yang ada pada layar. Untuk node 1, coba kita lihat. Ini nggak bisa fokusnya. Kelihatan nggak, Mas? Ya. Oke, untuk node 1 itu di LCD itu terlihat suhunya itu 29,3 dan kelembabannya itu 72.
Ini untuk suhu itu dalam satuan Celcius ya. Kalau untuk kelembaban itu dalam satuan persen. Jadi pada Note 1 itu suhunya itu 29,3 derajat Celcius dan kelembabannya itu 72%. Coba kita lihat. Nah, ini dia. Ini data yang sudah masuk di server Blink ya. Di situ Note 1 itu suhunya itu 29 karena ada perbedaan koma ya. Karena untuk yang masuk ke internet itu yang dioleh oleh Blink itu datanya itu sudah bersifat string ya, bukan float. Kalau yang di sini tuh masih float, jadi masih ada komanya. Dan di kelembabannya itu 72%. Oke. Yang kedua itu adalah di Note 2. Note 2 itu di sini tertulis kelembabannya 71% dan untuk suhunya 29,3 derajat Celcius. Untuk suhunya di Note 2 29,3 ya, sama ya. 29,3 dan di sini ada 71%. Oke. Sama. Untuk yang Note 3 untuk kelembabannya 72%, untuk suhunya 28,5. Oke, ini 28,5 dan 72. Oke, seperti itu saja untuk demo perangkatnya ya, perangkat untuk sistem monitoring kumbung jamur berbasis WSN ya. Untuk selanjutnya saya serahkan kesimpulan kepada Mas Laurentius. Baik, terima kasih Mas Rizal tadi sudah memaparkan demonya. Saya akan membacakan kesimpulannya adalah penelitian ini merancang dan mengimplementasikan sistem monitoring kumbung jamur berbasis IoT dengan WSN. Meningkatkan akurasi pengukuran suhu dan kelembaban, alat ini memberikan solusi bagi petani dalam menghadapi perubahan iklim dengan pemantauan real-time. Implementasi IoT dapat meningkatkan produksi dan adaptasi pertanian. Penelitian ini memberikan manfaat teoritis dengan pengembangan teori dan praktis dengan mengurangi dampak perubahan iklim dan memaksimalkan produksi jamur. Sekian dari kesimpulan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pemaparan dan penyampaian kami. Kami aturkan terima kasih.